Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, luar biasa sahabat SAE, siap coba, Buma, bisa, harus bisa, pasti bisa. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan melanjutkan presentasi materi bab 4, yaitu tentang metode dan teknik operasi. Pedoman pengoperasian unit ADT 740 yaitu terdiri dari metode dan teknik pengoperasian. Hal ini bertujuan untuk keselamatan pengoperasian unit, safety of operation, mencakup keamanan pengoperasian benar sesuai dengan petunjuk pengoperasian dan mengurangi tingkat kerusakan komponen selama pengoperasian unit. Dalam pengoperasian unit dengan aman dan benar untuk mencapai productivity unit, ada beberapa faktor yang harus dipahami dan dilaksanakan sebelum mengoperasikan unit. Yang pertama itu kondisi operator sendiri. Yang kedua itu persiapan pengoperasian dan menjalankan unit. Yang ketiga metode loading dan teknik pengoperasian unit. Yang keempat itu hauling material. Kelima dumping material. 6 refueling unit. 7 shutdown engine dan parking unit. Petunjuk pencegahan salah pengoperasian, yaitu miss operasi dan pengertian miss operasi aplikasi atau kesalahan menggunakan unit. Yang ke-8 itu emergency response dan tindakan darurat. Kondisi operator siap kerja. Yang pertama, sebelum operator siap melaksanakan tugas, harus dilengkapi perlengkapan kerja seperti APD, alat pelindung diri standar, dan masker dengan benar. Manfaat kelengkapan kerja yang standar adalah memberi perasaan aman ketika bekerja, menunjukkan identitas diri, melindungi anggota tubuh dari insiden yang tidak terduga. Kondisi operator yang tidak siap bekerja sebaiknya segera laporkan ke atasan, pengawas atau foreman untuk meminta izin. Jangan memaksakan diri, akibat akan berbahaya baik dari diri sendiri maupun orang lain di sekitar kita. Jangan memasuki lokasi kerja mengoperasikan unit bila Anda tidak memakai APD yang standar. Kondisi operator tidak siap bekerja akan berakibat pekerja merasa kurang aman, bekerja kurang atau tidak konsentrasi, dan produktivitas unit akan berkurang. Yang kedua, persiapan pengoperasian dan menjalankan unit. A. Persiapan pengoperasian. Sebelum menghidupkan engine, faktor penting yang harus diketahui dan dilaksanakan oleh operator adalah koordinasi dengan pengawas setempat sebelum melakukan pekerjaan. Hal ini untuk mendapat informasi dan petunjuk kerja, antara lain lokasi memuat material atau front loading, terus jalan angkut material, hauling, lokasi pembuangan material atau ke disposal,
Jenis materialnya apa, penggunaan channel radionya atau channel komunikasi di dalam satu pekerjaan atau di dalam satu lokasi. Lanjut yang B, petunjuk naik dan turun unit. Pada saat Anda naik dan turun dari unit melalui tangga sebelum sebelah kiri atau kanan, gunakan selalu metode 3 titik tumpu, 3 body contact. Yang pertama, dilarang menggunakan peralatan kontrol dan lainnya sebagai pegangan tangan, yang lain hand grip, selama naik dan turun tangga unit. Dilarang melompat naik dan turun tangga unit. Perhatikan posisi platform atau landasan anak tangga saat naik dan turun unit. Perhatikan posisi plafon dan landasan anak dan tangga unit. Dilarang naik atau turun di anak tangga dengan posisi membelakangi unit. Yang D, menghidupkan engine. Sebelum menghidupkan engine dan mengoperasikan unit, ada beberapa petunjuk pengoperasian syarat suara klakson di area parkir, workshop, pit, tambang, dan area kerja unit di tempat lain. Berikut prosedur membunyikan syarat klakson. Yang pertama, sebelum kita menghidupkan unit, 1 kali sebelum menghidupkan engine. Terus untuk menggerakkan maju itu 2 kali, untuk mundur itu 3 kali. Bunyi 1 kali dengan suara panjang khusus untuk kendaraan darurat atau emergency. Petunjuk menghidupkan engine dan mengoperasikan unit di dalam kabin. Yang pertama itu pemeriksaan pelayanan seat belt dan gunakan seat belt dengan benar. Pastikan semua kontrol lever pada posisi off kecuali parking brake. Transmisi posisi netral, parking brake posisi on and flat, hoist pada posisi float and hold. Setting tempat duduk atau operator seat. Putar kunci posisi on dan lakukan pengecekan panel monitor. Bunyikan klakson 1 kali dan tunggu 5-10 detik sebelum menghidupkan engine. Hindari start engine terus menerus lebih dari 20 detik, maksimal 3 kali start, jeda waktu 2 menit. Melakukan pemanasan engine, warming up, dan hindari menaikkan putaran engine dengan tiba-tiba selama pemasangan. Lakukan tes perlengkapan kerja atau attachment dam body dan bezel. Berikut langkah pengoperasian dam body. Yang A, letakkan transmisi kontrol level pada posisi netral. Aktifkan parking brake.
Yang B, letakkan dam body pada posisi rest dan tekan akselerator. Pedal damping body akan naik terangkat. Bila level dam body terletak posisi rest, akan tetap pada posisi tersebut walaupun level dilepaskan. Dam body tersebut akan terus naik terangkat. Kecepatan naik sesuai dengan putaran engine atau RPM. Yang C, kurangi RPM engine dengan perlahan ketika rad sudah melewati stage 2. Yang D, bila level damping body posisi hold, damping body akan tertahan. Jika ingin mengangkat dam body tersebut lebih lanjut, pindahkan level damping body ke posisi rest dan damping body tersebut akan naik. Yang E, turunkan level damping ke posisi lower. Yang F, pastikan level body ke posisi mengambang top load. Pastikan ketinggian aman sebelum mengangkat damping body di area base workshop. Lakukan set pekerjaan transmisi dari gerak maju ke gerak mundur atau sebaliknya. Pastikan unit berhenti ketika memindahkan level transmisi. Lakukan tes kemampuan semua brake pada posisi unit berhenti di area datar dan landasan material keras. Pastikan engine hidup pada posisi ideal, transmission posisi netral. Aktifkan salah satu brake secara penuh dan pindah level transmisi posisi D atau drive. Selanjutnya naik ke putaran engine RPM dengan perhatikan dengan batas RPM yang ditentukan. Kemudian turunkan putaran engine kembali ke posisi low ideal dan netralkan transmisi. Lanjut, lakukan pengetesan brake dengan satu persatu. Berikut standar putaran engine atau RPM untuk mengetes brake ADT 740. Pot brake atau service brake itu 1200 rpm. Standard brake atau engine of compression brake 1200 rpm. Parking brake 1200 rpm. Apabila tes brake telah dilakukan, unit bergerak maju pada saat satu brake atau lebih, berarti kemampuan rem atau brake tidak bagus. Lakukan perbaikan adjust brake terlebih dahulu sebelum bekerja dengan melaporkan pada pengawas. Setting dan pastikan radio komunikasi digunakan untuk berkomunikasi dengan baik sesuai dengan channel radio di area kerja. Teknik pengoperasian steering. Untuk menghindari bagaimana tangan operator terluka ketika mengoperasikan steering wheel, berikut penjelasan. Ada dua teknik memegang steering dengan benar. Ten to toe. Pertama ada ten to toe. Yang kedua ada quarter to trail. Teknik ten to toe pengertiannya adalah memegang steering steer
dengan cara tangan kiri di arah jarum jam 10 dan tangan kanan ke arah jarum jam 2. Sedangkan yang quarter toother pengertiannya adalah memegang steering dengan cara tangan kiri ke arah jam 9 dan tangan kanan di arah jam 3. Selama pengoperasian steering wheel, pastikan ibu jari kedua tangan tidak terlipat termasuk ke arah lingkaran steering, dan pastikan memegang steering dengan kedua tangan ketika jalan lurus ataupun berbelok. Yang ketiga, menjalankan unit. Untuk menjalankan unit dengan aman dan benar, berikut beberapa petunjuk dan teknik pengoperasian unit ADT 740. Yang A itu petunjuk dan teknik menjalankan unit dan area parkir dan area workshop. Yang pertama, cek lokasi. Sebelum bergerak dan jalan, dengan melihat dua sisi mirror, spion kanan dan kiri. Jika ada pemandu, ikuti aba-aba monitor radio komunikasi. Aktifkan iSlow. Yang kedua, aktifkan iSlow jika diperlukan. Yang ketiga, konsentrasi saat pengoperasian alat kontrol unit. Yang keempat, tekan foot brake dan release parking brake dan tempat level transition gear paling rendah saat bergerak maju. Dan di tempat level transition R ketika unit akan bergerak mundur. Yang kelima, gunakan isyarat suara klakson sebelum berjalan menjalankan unit. Yang keenam, kendalikan unit dengan teknologi selama unit bergerak maju atau mundur. Yang ketujuh, kembalikan atau rest iSlow dan tinggalkan area parkir unit untuk area workshop dengan perlahan dan patuhi rambu-rambu yang ada. Lanjut B, petunjuk dan teknik pengoperasian pada saat travel tanpa muatan atau kosongan. Yang pertama, sesuai gear transmission dan kecepatan unit. Kontrol kecepatan unit dengan menggunakan retarder brake. Yang kedua, kendalikan unit dengan kontrol set pengoperasian steering atau hindari pemutaran steering dengan gerakan mendadak pada saat travel. Yang ketiga, atur jarak beriringan dengan unit lain minimal 4 kali panjang unit atau 50 meter. Yang keempat, patuhi rambu-rambu yang ada, pastikan kecepatan unit tidak melebihi batas yang ditentukan, yaitu 40 km/jam. Yang kelima, kondisi mesin dilihat dan beberapa faktor yang instrumen panel dan alat kontrol. Yang keenam, bila ada tindakan tidak normal, segera menepi di pinggir jalan atau tempat yang aman. Parkir unit, aktifkan parking brake, lampu hazard. Sebelum melakukan pengecekan unit, pastikan memberikan informasi pengguna jalan dan pengawas setempat khusus tindakan emergensi.
Parkir unit dan matikan engine. Berhati-hatilah bila terjadi kebocoran bahan bakar atau oli karena bisa menimbulkan kebakaran. Yang ketujuh, beri kesempatan unit bermuatan di area penyempitan jalan atau area unit rusak atau breakdown jalan angkut material. Lanjut yang C, pengoperasian transmisi untuk merubah kecepatan unit. Pindahan speed dari rendah ke tinggi, upshifting. Yang pertama, tekan akselerator, pedal untuk menaikkan putaran engine, lock up clutch berfungsi dengan transmisi bekerja langsung. Yang kedua, perpindahan speed akan terjadi secara otomatis. Berpindah speed yaitu lebih tinggi. Perpindahan speed tinggi, speed rendah, downshift. Yang pertama, lepaskan akselerator pedal untuk menurunkan putaran engine. Bergerak. Transmisi bergerak lambat secara otomatis akan berpindah ke speed rendah. Yang kedua, perpindahan speed akan terjadi pada rate 1200 rpm. Transmisi secara otomatis berpindah speed yang lebih rendah. Yang D, overdamping, overrunning adalah khusus kecepatan unit melebihi kecepatan putaran engine rpm, di mana kasus tersebut sering terjadi di area jalan menurun dikarenakan ketidaksesuaian speed dengan kecepatan unit. Faktor mempengaruhi unit overrun adalah satu atau yang pertama, menempatkan level transmission tidak sesuai. Yang kedua, kecepatan unit tidak terkontrol. Lanjut yang E, pengoperasian standar brake. Pengoperasian level standar untuk mengurangi kecepatan unit di jalan datar maupun kondisi lumpur, tanjakan maupun retarder bisa berkurang dikarenakan gaya gravitasi yang membuat truk bergerak turun semakin cepat, dan ditambah dengan beberapa faktor di bawah ini. Yang pertama, hauling material pada jalan menurun atau tajam. Yang kedua, terlambat mengoperasikan retarder ketika unit melintas di jalan menurun. Yang ketiga, menggunakan speed tidak sesuai dengan grade jalan. Hal tersebut mengakibatkan suhu engine panas dan bisa mengakibatkan engine overrunning. Lanjut yang F, teknik pengoperasian di jalan menurun. Sebelum unit bergerak menurun, lepaskan pedal gas operasi rudder untuk mengurangi kecepatan unit. Yang kedua, posisikan speed rendah sesuai dengan kecepatan maksimum yang diinginkan untuk kehandalan retarder brake. Yang ketiga, pada jalan tikungan menurun, pengoperasian retarder brake untuk mengurangi kecepatan dan pertahankan putaran engine 1800 rpm. Yang keempat, bila jalan menurun, jangan menggunakan foot brake, akan mendapatkan pemanasan yang lebih overhead dan
kegunaan akan berkurang. Yang kelima, pengoperasian standar secara perlahan atau karena pengereman secara tiba-tiba sangat bahaya, mengakibatkan unit bisa tergelincir. Contoh, grafik menggunakan transmisi dan retarder. Pada grade 10% bermuatan 68 ton, maka akan terbaca menempatkan gear transmisi pada posisi 3 dan kecepatan 20 km per jam. Dengan menggunakan cara di atas, pada kondisi jalan menurun akan terlalu lebih aman dan tidak memaksakan penggunaan sistem rem atau brake. Mungkin sampai di sini dulu presentasi saya hari ini mengenai bab 4. Lebih dan kurangnya maaf. Sebelum saya mengakhiri presentasi saya di bab 4 ini, saya ucapkan semangat pagi luar biasa sahabat SAE, siap berubah, Puma bisa, harus bisa, pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.